Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alicia Eka Maharani, Vina Aja Kartini, dan Raja Anissa. Di sini kami akan menganalisis sebuah film yang berjudul Possessive berdasarkan teori Karen Horney. Film ini disutradarai oleh Edwin dan ditayangkan pada tahun 2017. Baiklah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang film Possessive. Film ini diperankan oleh Putri Marino sebagai Lala dan Adipati Dolken sebagai Yudis. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang bernama Lala bersekolah di SMA Jakarta. Lala merupakan atlet loncat indah. Ketika Lala berkompetisi, Lala bertemu Yudis. Yudis ini merupakan anak dari orang kaya yang dimana dia tinggal bersama ibunya. Setelah ayahnya meninggalkan dia, ibunya ini bersikap posesif terhadap dia karena merupakan anak tunggal. Ibunya selalu ketakutan ketika Yudis pergi dari dia. Sedangkan Lala, dia tinggal bersama ayahnya. Semeninggalan ibunya, dia merasa cukup dengan ayahnya dan kedua temannya yang bernama Reno dan Ega. Ayahnya ini bersifat mengekang, tetapi Lala tidak keberatan dan menjalani hidupnya dengan baik. Suatu hari, Lala dan Yudis pun berpacaran. Beberapa hari pacaran, Yudis mulai menunjukkan sikap ingin memiliki Lala sepenuhnya, yaitu bersikap posesif. Dari mulai menyadap sosmed Lala, dan suatu hari, Yudis mencelakakan teman Lala yang bernama Reno. Yudis merasa cemburu, sehingga dia pun melakukan itu. Saat ujian nasional, Yudis selalu memaksa Lala untuk berkuliah di Bandung, karena Yudis tidak ingin berpisah dari Lala. Tetapi setelah lulus sekolah, kenyataannya bahwa Yudis harus berkuliah di Bandung, sedangkan Lala berkuliah di Jakarta. Itu membuat Yudis marah dan mencekik Lala. Lala memilih di Jakarta karena dia tidak ingin ayahnya sendirian di Jakarta. Yudis pun berinisiatif ingin pindah ke Jakarta. Tetapi ibunya marah besar karena Yudis berencana meninggalkan ibunya. Bahkan ibunya pun sampai mencekik dan memukuli dia. Untuk info lebih lengkap dan yang berkaitan dengan teori Karen Horney akan disampaikan oleh Alicia Eka Maharani. Nah, selanjutnya merupakan analisis dari kepribadian dari tokoh film Possessive. Nah, aku akan membahas mengenai Yudis, tokoh Yudis yang main Adipati Dolken. Kan di film Possessive itu Yudisnya yang posesif, ya kan? Kenapa sih Yudis bisa posesif? Ternyata ibunya Yudis itu juga posesif. Nah, jadi sejak kecil itu Yudis itu sudah melihat ibunya yang posesif pada dia gitu. Jadi orang posesif itu kan beranggapan kamu itu milik aku. Jadi kamu harus mengikuti kata-kata aku, kan gitu. Jadi Yudis ini merasa tertekan, karena mental dia sebetulnya capek dia tuh lihat ibunya yang posesif gitu. Sampai-sampai dia mau ngejar karir dia pengen ngekos katanya di Bandung. Ada di suatu adegan. Aku gak bakal macem-macem, aku cuma pengen ngekos. Ngekos di Bandung. Jadi, Mama gak jadi ikut pindah sama kamu? Dimana Yudis itu pengen minta izin buat ngekos di Bandung, tapi ibunya tuh gak bolehin. Kamu itu lahir dari rahim ibu. Mama yang hamil kamu. Mama yang lahirin kamu. Dan Mama juga yang banting tulang untuk hidup kamu. Cuma Mama yang paling tahu yang terbaik buat kamu. 9 bulan, gitulah. Jadi intinya ibu tidak izinkan, karena Yudis ini satu-satunya yang ibunya punya. Nah, Yudis kan kayak kesal, kena mental. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Karen Horney, menimbulkan basic hostility, di mana hal ini terjadi ketika ada tekanan, ada rasa tidak seperti apa ya, rasa ingin melawan ini apa terhadap orang tuanya ketika tidak anaknya itu tidak mendapatkan kepuasan atau rasa yang aman, yang nyaman dari orang tuanya. Nah, tetapi Yudis dapat menghandle perasaan dia, basic hostility-nya, yaitu dengan cara melakukan pertahanan diri, atau dalam teori Horney namanya pertahanan diri neurotik. Itu dengan cara apa? Dengan bentuk apa? Itu dia dengan bentuk menurut kepada ibunya. Yudit, kamu tidak boleh ke Bandung. Iya, walaupun dalam hati gitu. Nah, ternyata
posesif ini nih merupakan bentuk pertahanan diri juga. Bentuk pertahanan diri yang bagaimana? Itu dia dengan ingin melindungi yang menjadi milik dia. Ternyata juga Yudis ini waktu kecil ditinggalkan oleh ayahnya bersama ibunya. Mungkin hal ini dapat menimbulkan trauma kepada Yudis sehingga dia tidak ingin kehilangan orang lagi. Nah, dan juga kan karena ibunya Yudis kan posesif, ya kan? Jadi anak kecil itu cenderung meniru orang tuanya. Nah, ibunya posesif, terus tuh posesif pada anaknya jadi ikut-ikutan posesif juga. Pokoknya sesuai dengan yang dibilang Karen Horney, semua itu terjadi karena konflik neurotis ketika masa kecil. Nah, hal inilah yang terjadi kepada Yudis. Sehingga pas Yudis SMA punya pacar, Lala, Ayang. Nah, dia posesif sekali sama Lala. Karena dia ingin melindungi Lala kayak selama 24 jam per 24/7 kamu sama aku. Waktu kamu harus sama aku gitu. Kayak Lalanya tertekan karena Yudis seperti itu. Kenapa? Yudis ingin melindungi Lala. Maksudnya maksud Yudis itu kan dengan cara diawasi terus si Lala ini. Jadi tahu perkembangan Lala gimana, bahaya apa enggak gitu. Sebetulnya bagus, tetapi tidak semuanya bagus itu bagus. Koin dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, begitu dia Besti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita Raja Anissa Salsabila. Pada yang dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menganalisis tentang peran seorang Lala, di mana dia ini peran sebagai mahasiswa dan sebagai atlet loncat indah yang dilatih oleh ayahnya sendiri. Permusuhan dasar yang mulai itu dari dia melihat tingkah laku ayahnya yang tidak memberi motivasi yang sama kepada diri dia dan murid yang lain gitu. Itu permusuhan dasar yang dimulai oleh ayahnya. Jihan, berapa usia kamu? 15 tahun, Pak. Dengan siapa kamu merantau ke Jakarta? Sendiri, Apa tujuan kamu ke Jakarta? kasih emas untuk Indonesia di SEA Games. Mantap, Jihan. Bagus. Kayak gitu ya, Jihan. Coba sekali lagi ya. Oke. Nah, ini tepat. Sekarang kamu coba 105 ya. Hop. Di mana ayahnya memberikan perhatian lebih kepada murid lain sedangkan dia enggak gitu. Selanjutnya ada di bagian di mana Lala ini mempunyai pacar yang ternyata pacarnya ini memiliki sifat yang posesif gitu. Di mana ketika diskusi tentang ayahnya yang memperdebatkan pacarnya ini tidak menyukai ada yang mengganggu si Lala ini gitu. Dia bisa kayak ngasih balasan atau kayak ngasih pelajaran gitu, kayak menghajar seseorang yang ngelukai si Lala ini. Jadi salah satunya tuh korbannya ada temen dekat Lala. Dan itu kecemasan awal. Lala mendapat bukti bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah pacarnya, si Yudis ini. Itu kecemasan awal dimulai dari situ. Dia mengetahui sifat asli pacarnya. Yang kedua dari Yudis ini memberanikan diri berbicara sama ayahnya atau melawan ayahnya. Memaksa agar si Lala ini ikut dengan dia ke Bandung. Situ kecemasannya muncul. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.